Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Heru Najwa dengan NIM C1B024102. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pak Muhammad Haris Saputra SEMBA dengan mata kuliah Statistik Ekonomi 2. Di sini saya akan mengoperasikan bagaimana cara menggunakan SPSS untuk mengolah data dari hasil kuesioner yang telah kita sebar. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa uji. Yang pertama ada uji validitas, uji reliabilitas, dan juga ada uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Dan juga ada uji hipotesis berupa uji parsial dan juga uji simultan atau uji T dan uji F. Nah, kita juga ingin mengetahui nih bagaimana sih pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Nah, jadi langkah pertamanya kita buka Excel. Di sini sudah ada data hasil kuesionernya. Kita bisa lihat ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Dan ini selanjutnya kita langsung pergi ke SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya. Nah, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke Excel, kemudian kita salin hanya angkanya saja, mulai dari variabel X1 sampai variabel Y. Kita copy angkanya saja ya. Judul nama variabelnya tidak kita copy. Oke, kita Ctrl C. Kemudian balik lagi ke SPSS-nya. Kita klik di nomor 1 ini, di kolom pertama, Ctrl V. Maka akan timbul seperti ini. Kemudian kita pergi lagi ke variabel view. Nah, di sini untuk yang nama var ini kita ubah namanya dengan cara ini sudah ada nama label-labelnya, udah saya salin. Tinggal kita salin dari X1 sampai dengan total 4. Kita Ctrl C, kemudian balik lagi ke SPSS-nya. Nah, di sini kita klik di name-nya, kita Ctrl V. Maka otomatis nama-namanya akan terubah. Dan kita lakukan hal yang sama pada label Ctrl V. Nah, namun pada label ini kita ganti totalnya dengan nama variabel kita. Misalnya variabel X1 itu namanya di penelitian kami adalah kepercayaan. Kita ubah menjadi kepercayaan. Kemudian yang variabel X2 namanya adalah kemudahan penggunaan. Kemudian yang variabel X3 namanya adalah promosi. Dan yang variabel Y namanya adalah keputusan pembelian. Selanjutnya kita kembali lagi ke data view. Nah, setelah semuanya selesai, kita input data. Kita yang pertama akan melakukan uji validitas. Kita pergi ke analyze. Kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, di sini kita semuanya kita pilih dengan cara Ctrl A, kemudian tanda panah ini kita pindahkan ke kanan, kemudian oke. Nah, bisa kita lihat datanya. Di sini untuk mengetahui data itu valid atau tidak, kita lihat yang pertama dari signifikannya. Apabila dia lebih kecil dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data ini valid. Kita perhatikan semuanya, di sini lebih 0,00 semua. Kita lihat, nah, artinya data ini valid. Kemudian untuk selanjutnya dengan cara membandingkan R-tabel dan juga R-hitung. Nah, dari mana sih kita dapati R-tabel itu? R-tabel itu kita lihat dari data, kita bisa lihat di Google data R-tabelnya. Nah, untuk 106 responden, itu artinya harus dikurangi 2. Artinya data yang kita ambil adalah 104 dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Berdasarkan itu, saya mendapatkan bahwa R-tabel dengan 106 responden itu adalah 0,1909. Kita bandingkan 0,762 lebih besar dibandingkan 0,1909 yang artinya bahwa data ini valid. Begitupun
untuk yang lain. 0,781, 0,808, 0,57, 0,507, 0,497, dan sebagainya. Dan bisa dikatakan bahwa data ini valid. Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya kita pergi lagi melakukan uji reliabilitas dengan cara kita pencet analyze, kemudian kita pergi ke scale, kemudian ke reliability analysis. Nah, di sini kita pilih semuanya kecuali total-totalnya. Dengan cara Ctrl A, kita tahan kontrolnya, kita pindahkan ke kanan, kemudian kita pilih ke statistik, dan kita pilih scale if item delete. Kemudian continue, dan pastikan modelnya ini alpha ya. Kemudian kita klik OK. Bisa kita lihat bahwa crown batch alpha-nya ini 0,9 sekian, yang artinya bahwa data ini reliable. Apabila dia di atas 0,6, maka bisa kita pastikan bahwa data ini reliable. Selanjutnya, kita pergi lagi ke data view. Nah, di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama akan melakukan uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi atau Darwin-Watson ya. Kita pergi ke analyze, kita pergi ke regression, kemudian ke linear. Variabel dependennya itu adalah variabel X. Kita pilih ke independen, kepercayaan independen, kemudahan juga independen, promosi juga independen, dan keputusan pembelian adalah variabel dependen atau Y ya. Nah, setelah itu kita pergi ke statistik, kita centang yang collinearity diagnostik dan juga deskriptif. Dan pilih Darwin-Watson dan juga yang di bawahnya continue, kemudian kita pilih ke plots. Nah, di sini spreadsheet ini adalah untuk Y. Jangan sampai salah, dan spread ini untuk X. Kita pilih histogram dan juga normal probability plot. Kita pilih continue. Kemudian ke save, kita pilih di residualsnya yang unten. Nah, kita klik itu, kemudian kita pilih continue, kemudian klik OK. Selanjutnya, ini datanya sudah keluar semua. Nah, bagaimana sih cara menganalisisnya? Kita bisa lihat dari yang pertama, untuk uji normalitas, kita bisa lihat di gambar dalam histogram. Nah, apabila dia datanya tidak ada yang condong ke kiri, condong ke kanan, dia selalu merapat, maka bisa dikatakan bahwa data itu normal. Dan juga bisa lihat dari gambar yang ini, kalau dia titik-titiknya mengikuti garis diagonal ini, maka bisa dipastikan bahwa data ini normal. Selanjutnya kita bisa melihat uji multikolenialitas di koefisien ini. Apabila toleransinya lebih kecil, lebih besar dari 0,1, maka data ini tidak terjadi gejala multikolenialitas. Dan juga kita bisa lihat dari FIF-nya, apabila dia tidak sampai menyentuh angka 10 atau masih di bawah 10, maka bisa dikatakan bahwa data ini juga tidak terjadi multikolonialitas. Kalau 2,3, 2,4, 2,8 berarti masih di bawah 10. Tapi kalau udah 10,1, 10,2 artinya itu nggak bisa. Udah terjadi gejala multikolonialitas ya. Selanjutnya kita pergi ke uji heteroskedastisitas. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambarnya, apabila datanya menyebar seperti ini, maka dia tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis, yakni berupa uji parsial dan juga uji simultan ya. Nah, selanjutnya kita langsung pergi ke uji hipotesis, yakni kita langsung pergi ke koefisien. Kita mau melihat uji T atau signifikan uji T-nya. Mana tadi? Nah, apabila signifikannya di bawah 0,01 atau di bawah 0,05, di sini kan 0,01 atau lebih kecil berarti 0,00, berarti variabel kepercayaan dan juga variabel promosi ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Artinya yang tidak berpengaruh adalah kemudahan penggunaan. Kita bisa lihat dari situ.
hanya kepercayaan dan promosi yang berpengaruh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji F, yakni kita pergi ke ANOVA. Apabila signifikannya 0,01, artinya lebih besar dari ini 0,00 ya, karena lebih kecil dari 0,01, yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y rata-rata. Nah, sekarang kita langsung ke uji autokorelasi sekalian dengan. Nah, kita masuk ke model Sumari. Nah, di model Sumari ini ada Durbin Watson, artinya uji autokorelasi. Kalau 1,827 artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Kenapa? Karena dia mendekati angka 2. Kalau dia itu di atas mungkin terjadi positif atau negatif. Seperti itu. Karena ada 0 sampai 4. Kalau mendekati 2 itu yang baik, tidak terjadi autokorelasi. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada adjust R square, ada 0,704. Nah, apa sih artinya? Artinya 0,704 nih sekitar 70,4% variabel X yang sudah kita sebutkan tadi, ada 3 variabelnya, itu berpengaruh terhadap variabel Y atau keputusan pembelian. Sedangkan sisanya sekitar 29, sekian persen itu berada di luar penelitian kami, variabel X-nya. Entah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan orang membeli produk tersebut, begitu. Sekian penjelasan dari saya, mulai dari uji validitas dan sampailah kita ke uji hipotesis. Sampai sini saja penjelasan, semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.